Hello everyone, my name is Nadia Falasadiva from Class 2E Management Gunung University. This time I will explain a little about QFD, Quality Function Deployment, or HOQ, Host of Quality, and give an example of a QFD that I have made about training beverage categories. Previously, some of you were still confused about what is QFD? Are QFD and HOQ the same? How to make a QFD? Okay, now I will explain a little about it all. Quality Function Deployment or QFD is a tool used by companies, especially in operation management, to design a product according to wishes of the customer. Quality Function Deployment and House of Quality are the same. HOQ is another name of QFD. And for how to make a QFD, let's just go to the discussion and also an example of the QFD that I have made. And now I will explain using Indonesian to make it easier for all of you to understand. Okay, on this screen there is a QFD about trending drinks atau minuman yang kekinian. Di sini ada beberapa kompetitor atau kompetitif. Ini ada our product atau produk kita. Terus ada pesaingnya ada ST Indonesia, Siboba, Mixu, dan Janji Jiwa. Oke, untuk mengawalinya kita akan membahas tentang customer requirements atau yang kita bisa ke bahasa Indonesia kan kebutuhan pelanggan. Jadi dalam kebutuhan pelanggan itu yang sebelah kiri ini itu adalah kriteria apa saja yang diinginkan oleh pelanggan dan prioritas oleh pelanggan. Ini begini ada yang pertama adalah harga terjangkau, warna bervariasi, kemasan menarik, dan kekinian, rasa yang enak, adanya size cup, adanya topping, pelayanan baik, fasilitas yang memadai, kenyamanan. Ini adalah keinginan yang diinginkan oleh pelanggan atau prioritas pelanggan. Kita akan menentukan dulu customer importance-nya dari angka 1 sampai 5. Semakin besar angkanya, itu adalah kepentingannya semakin penting. Oke, yang pertama adalah harga terjangkau. Harga terjangkau nilainya 4, karena menurut kami itu adalah kepentingan pelanggan yang penting. Terus yang bervariasi nilainya 5, karena ini sangat penting. Kemasan menarik sangat penting untuk menarik pelanggan. Terus ada rasa yang enak, itu juga penting, nilai 4. Adanya size cup dan topping, itu nilainya 2, karena tidak terlalu penting dan tidak terlalu juga diinginkan oleh pelanggan. Terus ada pelayanan baik, nilainya 4. Fasilitas memadai, nilainya 4. Kenyamanan tempat, nilainya 4. Dari semua ini, kita akan mencari relative weight atau berat relatifnya. Cara mencari berat relatifnya yang berbentuk persentase ini, kita hitung dulu keseluruhannya ya. Kita hitung keseluruhan dari semuanya ini, hasilnya 34. Tertera di sini 34. Oke, cara itu adalah 4 dibagi keseluruhannya 34, yang menghasilkan 11,76%. Dan 5 dibagi 34 hasilnya 14,70, 5 dibagi 4 hasilnya 11,70, dan seterusnya yang mendapatkan nilai segini. Itu adalah relative weight. Kemudian kita akan lanjut ke sini ada functional requirements atau kebutuhan untuk persyaratan fungsional yang isinya itu berguna untuk penataan bagaimana dari sisi perusahaan atau perusahaan mencoba mendesain produknya seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Yang pertama adanya promo atau diskon, karena pastinya pelanggan akan menginginkan hal ini. Terus yang kedua ada mengikuti tren, yes, karena pelanggan ingin sesuatu yang kekinian. Ada tersedianya size cup, tersedia topping, ruangan ber-AC, karyawan yang ramah, tentu saja itu udah pasti banget. Sudah banyaknya stok menu, tempat duduk yang banyak, sama interior menarik atau unik. Atau mungkin sekarang bisa dibilang estetik ya. Oke, kalau kita sudah menemukan ini, semuanya kita beralih ke direction of improvement. Sini. Jadi kita nilai ya, dari yang ini, dari functional requirements ini, nilainya berapa? Kalau tandanya ini segitiga,
ini ya, segitiga tuh nilainya maksimum atau bisa dibilang nilai 9, terus di yang bentuknya seperti ini itu memenuhi target nilainya 6, dan yang segitiga kebalik itu adalah minimize atau nilainya 1. Jadi yang pertama adalah adanya promo atau diskon. Itu sangat penting ya buat perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dari customer-nya. Jadi nilainya 9 dan mengikuti tren juga nilainya 9 karena menurut perusahaan hal itu um, mendapatkan kepuasan dari pelanggan. Terus ini yang carbon topping nilainya adalah 6 berbentuk seperti ini, dan ruangan ber-AC itu nilainya 9 segitiga, karyawan warna ramah 9, banyak stok menu 9, tempat duduknya banyak 9, dan juga interior menarik dan unik nilainya 9. Kalau sudah ini kita langsung mengisi ke bagian inti dari QFD-nya ini. Oke, yang pertama adalah harga terjangkau. Dari harga terjangkau ini nilainya berapa? Dari harga terjangkau berhubungan sama yang ini. Jadi kayak customer requirements ini berhubungan langsung dengan functional requirements ini. Jadi dari customer berhubungan langsung dengan perusahaan. Jadi harga terjangkau ini apakah ada hubungannya dengan adanya promo dan diskon? Oke. Karena yang pasti kalau harga terjangkau itu jika ada promo dan diskon itu pasti harga semakin terjangkau dan pasti customer akan tertarik. Oke, nilainya 9 karena sangat berhubungan. Ini bentuk bulat penuh ini artinya strong atau hubungannya sangat kuat, dan buat yang kosong ini hubungannya sedang. Segitiga kebalik ini hubungannya minimum atau ya kecil. Jadi kalau sesuai nilai itu yang bulat hitam ini nilainya 9, terus yang bulat ini nilainya 6, dan segitiga nilainya 1. Ini harga terjangkau dan adanya promo sangat berhubungan ya. Harga terjangkau dengan mengikuti tren itu ada sedikit hubungan ya, karena yang namanya mengikuti tren itu pasti harus harga terjangkau. Terus ada harga terjangkau dengan size cup. Ya, karena berhubungan juga karena yang namanya size cup itu kayak dari yang kecil sedang sampai yang besar itu pasti ada hubungan dengan harganya. Terus juga ini ada sedianya topping. Itu juga berhubungan karena semakin banyak topping pasti harganya semakin mempengaruhi harga. Terus harga terjangkau dengan ruangan AC, karyawan nih, banyaknya stok menu, tempat duduk yang ramah, dan menarik itu tidak ada hubungannya. Lanjut ke yang kedua adalah menu bervariasi. Menu bervariasi dengan adanya promo atau diskon itu sudah pasti ya, kayak ada sedikit hubungan karena dengan menunya bervariasi atau dengan adanya diskon pasti ada beberapa menu yang termasuk diskon, nggak cuma satu menu ya, jadi ada variasi menu lainnya untuk membuat customer tertarik dengan mencoba untuk menu itu. Terus yang kedua adalah lagi mengikuti tren. Ya namanya mengikuti tren atau kekinian pasti menunya itu bervariasi kayak tren sekarang lagi zamannya matcha. Matcha itu pasti ada banyak, kayak ada matcha latte, ada juga yang kayak matcha flat. Seperti itu banyak banget pasti variasi menunya. Lanjut ke menu bervariasi dengan tersedianya cup sama tersediaan topping. Itu ya pasti karena ya namanya topping atau cup itu pasti bervariasi ya menunya. Di ruangan AC tidak ada hubungan, karyawan tidak ada hubungan. Lanjut ke banyaknya stok menu. Ada hubungannya sedikit, karena yang namanya stok menu itu pasti nggak semua variasi menu itu ada ya. Jadi kayak kalau yang menu yang emang stok menu atau yang kayak menu andalan yang sering dibeli oleh customer pasti stok menunya itu bakal lebih banyak. Sini juga tidak ada hubungan ya. Lanjut ke kemasan menarik, yang ada hubungannya cuma ada di mengikuti tren. Jadi namanya kemasan yang menarik itu pasti mengikuti tren. Kalau misalnya trennya lagi sekarang kayak lunchbox gitu, pasti dia bakal kemasan juga lunchbox seperti itu. Lanjut ke rasa yang enak, itu yang ada hubungannya cuma ada 3. Yang pertama adalah mengikuti tren, ya hubungannya sedikit, 1. Terus juga sedianya topping, rasa enak, ya itu karena berhubungan namanya. Kalau toppingnya banyak pasti rasa juga akan mempengaruhinya. Kita ada banyak stok menu, si rasa yang enak itu banyak stok menu itu pasti lebih banyak. Size cup ada hubungannya cuma 3 ya. Yang pertama adanya promo, karena nih ada promo pasti ada tergantung size-nya. Nggak mungkin size yang gede itu promo, pasti size yang kecil sedang itu yang promo. Lanjut ke ikuti tren ya, size cup trend.
nih, size cup dan ada size cup. Jadi menurut perusahaan sama menurut customer ini sangat berhubungan karena sama-sama size cup juga yang dibutuhkan ya. Lanjut ke topping, yang promo topping ya sedikit hubungannya itu terus sedikit sama tersediaan topping itu sangat berhubungan. Lanjut ke pelayanan baik, berhubungan hanya dengan karyawan yang ramah. 9, hubungannya fasilitas memadai, berhubungannya hanya pada mengikuti tren atau trendy. Sama ke ruang ber-AC 9, terus tempat yang duduk yang banyak itu 6, di tengah interior yang menarik itu 9. Kenyamanan tempat ini ada hubungan dengan ruang ber-AC karena yang namanya AC itu akan buat customer yang nyaman ya. Lanjut ke tempat duduk yang banyak, itu juga sangat berbunga, dari menarik sangat berubah. Oke, kalau sudah ke sini kita akan lanjut hubungannya ke yang atas ini. Oke, ke atap bagiannya. Makanya dinamakan house of quality karena bentuknya seperti rumah, ada atapnya, ada bagian inti rumahnya, ada yang bawahnya. Oke, di bagian atap ini kita akan menjelaskan hubungan antara functional requirements yang 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, dan seterusnya. Oke, kita langsung aja ke adanya promo atau diskon. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya tanda-tandanya. Kalau ini hubungannya positif itu hubungannya sangat erat seperti nilai 9, negatif nilainya negatif nilainya itu bisa juga 6, kalau bisa tidak ada hubungan sama sekali. Oke. Jadi hubungannya sangat berhubungan, hubungannya negatif, sama juga ada yang tidak ada hubungan sama sekali. Negatif yang dimaksud tuh kayak hubungannya sedikit ya. Oke. Adanya promo diskon dengan mengikuti tren. Hubungannya sedikit karena namanya mengikuti tren, misalnya pertamanya itu perkenalannya dengan adanya promo atau diskon. Lanjut ke sedianya cup, sama ini tidak ada hubungannya dengan tidak ada hubungannya, berarti ada hubungannya sama karyawan ada hubungannya, dan ada yang belum diskon ada hubungan sedikit ini dengan banyaknya stok menunya. Pasti namanya promo atau diskon stok menunya itu sedikit ya. Jadi mengaruhi di sini mengikuti tren, hubungannya hanya pada 3 ini. Yang pertama adalah ruangan ber-AC. Oke, karena memang mengikuti tren sekarang yang dibutuhkan itu pasti kan ruangan ber-AC karena sekarang tuh panas cuacanya. Lanjut ke ini ada hubungannya dengan banyaknya stok menu, mengikuti tren ya. Terus sangat berhubungan nih kepada ini itu yang unik, oke, ikuti tren. Terus size cup hanya berhubungan dengan banyaknya stok menu. Sedia topping tidak berhubungan sama siapapun dan apapun. Ruang ber-AC hanya berhubungan dengan interior yang menarik, sedikit. Karyawan tidak ada, banyaknya stok menu tidak ada, tempat duduknya hanya berhubungan sedikit dengan interior. Kalau sudah, kita akan lanjut ke sini. Customer Competitive Assessment. Jadi perlu kita bisa nilainya dari 1 sampai 5. Kayak kita ini mampu untuk mewujudkan customer requirements ini. Atau ya faktanya kita nih memberi nilai berapa kepada toko kita atau toko-toko pesaing lainnya. Oke, yang pertama ada our product atau produk kami ya. Harga terjangkau, kita kasih nilai 4 karena kita yang kita jualnya produk-produknya lumayan terjangkau bagi customer. Terus mulai bervariasi, kita kasih nilai 3 sedang karena kita nggak memiliki banyak variasi menu ya. Lanjut ke kemasan menarik, kita ambil nilai 4. Rasanya kita beri 4. Adanya size cup dan topping kita beri nilai 2 karena kita tidak dapat mewujudkan banyak topping dan size cup. Pelayanan baik, fasilitas memadai, kenyamanan tempat kita beri nilai 3. Terus kita lanjut ke pesaing selanjutnya adalah ST Indonesia. Harga terjangkaunya kita beri nilai 4 karena lumayan terjangkau bagi customer. Dan bervariasinya kita beri nilai 5 karena menurut kami dan customer lainnya variasi menu di ST Indonesia ini lumayan banyak dan bervariasi. Itu kemasan menarik kita beri 4, rasa enak kita beri nilai 5, size cup kita beri 1, topping kita beri 1 karena mereka tidak ada topping untuk size cup. Terus pelayanan baik kita beri 3, terus memadai kita beri 2, kenyamanan tempat kita beri 3. Si boba.
Coba kita kalau terjangkau kita bernilai 4, benar bervariasi 4, kemasan menarik 4, rasa yang enak kita 4, adanya size cup kita bersatu, dan adanya topping kita berdua, pelayanan baik kita bernilai 3, kualitas memadai kita bernilai 2, kenyamanan tempat kita bernilai 4. Karena dari segi kenyamanan tempat dan interiornya tuh si Boba itu menurut saya pribadi sih bagus ya, karena konsep dari interior itu unik. Terus ada Mixo, harga terjangkau kita bernilai 5 karena dia itu harganya terjangkau, sangat sangat pas ya di kantong pelajar, bervariasi kita bernilai 4, terus kemasan kita bernilai 4, terus kita 5, adanya size cup kita bernilai 1, topping kita bernilai 3, dan baik kita bernilai 3, kualitas memadai kita bernilai 2, kenyamanan tempat kita bernilai 3. Lanjut ke kompetitor lainnya, Janji Jiwa. Yang pertama adalah harga terjangkau kita bernilai 4, bervariasi kita bernilai 5, kemasan menarik kita beli nilai 4, rasa enak kita beli 5, size cup 3, topping kita beli 1, pelayanan baik kita beli 3, kualitas memadai kita beli 3, kenyamanan tempat kita beli 3. Kita beli 4, maaf. Lanjut ke nih, di sini adalah ada grafik ya. Nih, tandanya kalau produk kita warnanya merah, Indonesia kita beli warna biru, hijau si Boba, ini warna Mixo, dan ungu dan Jiwa. Kalau ini sudah otomatis dari yang kita nilai ini, grafiknya akan otomatis terbuat seperti ini. Lanjut ke bagian bawah. Ada target. Target itu jadi dari perusahaan kita atau produk kita, target itu seperti apa untuk memenuhi keinginan dari pelanggan atau customer. Tadi di atas ini adalah adanya promo atau diskon. Targetnya kita mengadakan promo beli 2 gratis topping atau juga diskon 10% untuk 1 minggu ke depan atau mungkin hari-hari tertentu. Mengikuti tren itu kita selalu up to date. Kalau tren adanya size cup, kita akan beri ukuran kepada size cupnya itu adalah besar dan sedang. Terus ada topping, kita akan memberi topping ada Oreo, sereal, keju, puding, dan boba. Terus ruangan AC, kita akan menyediakan 2 AC pada ruangan. Terus ada karyawan yang ramah, itu kita adanya 4S dan 1R. Senyum, salam, sapa, sopan, dan ramah. Lanjut ke banyaknya stok menu, kita akan targetnya menyediakan banyak stok untuk menu yang terlaris. Jadi menu yang top menu atau menu andalannya akan kita beri stok yang lebih banyak agar customer lebih bisa untuk membelinya. Terus juga tempat duduknya banyak, kita akan menyediakan 25 kursi, interior menarik atau unik, kita targetnya di interior unik dan estetik. Karena sangat kekinian sekali ya. Ini namanya maximum relationship yang di sini sama yang di sini itu nilai di sini yang paling besar itu berapa? 9. Sini berapa? 9. Dan di sini ada 3 ya, karena ini kalau ini nilai 3, ini maksnya 3. Dan di sini yang maksimumnya 999 dan ini ada 3 di sini. Lanjut ke technical importance rating. Itu adalah peringkat kepentingan dari teknisnya ya. Oke. Ini nih hasilnya adalah sama seperti tadi. Ini yang ini 99 dikali 9 dikali ini 11,76, hasilnya berapa? Tambah ini 1 dikali 14,70, ini 1 dikali 5,88, 1 dikali 5,8, ini semua dijumlahin dan hasilnya adalah 132,3. 132,3. Sama halnya dengan yang sebelah sini ya, semuanya dijumlahin, dikali dulu sama relative weight-nya, nilainya, habis itu dijumlahin semuanya dan hasilnya adalah technical importance rating. Terus kita ke relative weight-nya di bawah. Gimana kita cara menentukannya? Cara menentukannya adalah sama seperti yang tadi di sini, kita jumlahkan dulu semuanya ini ya. Semuanya kita jumlahkan 9 kolom ini yang menghasilkan 1405,32. Oke, itu adalah nilai keseluruhannya. Lanjut ke yang ini.
nilai 132,3 dibagi 1405,32 yang menghasilkan 9,41%. Dan juga sama dibagi 1405,32 menghasilkan ini persentasenya semuanya sampai selesai. Oke, ini juga kita akan membahas tentang technical competitive assessment. Kalau kita udah mengikuti yang ini, apa yang kriteria apa saja yang diinginkan oleh pelanggan, kita sudah ikuti customer competitive assessment. Sekarang kita mengikuti tentang yang apa yang perusahaan akan usahakan untuk pelanggannya atau technical competitive assessment. Jadi produk kita beri nilai 3. Untuk adanya promo mengikuti tren kita beri 3. Terus adanya cup dan topping kita beri 2. Ruangan ber-AC karyawan yang ramah kita beri nilai 3. Terus ada juga banyak stok menu kita beri 3. Tempat duduk yang banyak kita beri 4. Interior ini kita beri nilai 3. Berlanjut ke sini juga ya, sama seperti tadi di sini, caranya seperti itu. Kita beri nilai dari 1 sampai 5. Dan tentu saja ini grafiknya juga dihasilkan dari penilaian kita ini. Ini secara otomatis juga. Oke, kalau sudah semua, loss of quality atau quality function deployment sudah selesai, finish. Oke, begini gambarannya ya. Okay, the explanation and example of QFD or quality function deployment has been complete. Thank you for your attention. Don't forget to like, comment, and share. I am Vale, and goodbye. Bye bye. Thank you.